Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali Bapak Ibu di channel Gemi Gongbu. Dan kali ini kita akan sama-sama membahas soal Situational Judgment Test atau SJT beserta pembahasannya Bapak Ibu. Dan jika Bapak Ibu belum bergabung dengan kami, silahkan Bapak Ibu buka playlist di channel kami PPG 2024. Di situ Bapak Ibu akan menemukan banyak tugas dan kumpulan soal untuk PPG tahun 2024 ini Bapak Ibu, dan semoga Bapak Ibu selalu diberi kemudahan untuk mengikuti PPG dan lulus mendapatkan sertifikasi pendidik di tahun ini. Mari Bapak Ibu kita simak bersama untuk soal dan pembahasan Situational Judgment Test. Mulai dari soal yang pertama Bapak Ibu. Anda mengajar di kelas yang memiliki murid dengan kemampuan yang beragam. Bagaimana Anda memastikan semua murid mendapatkan perhatian yang cukup? Kita punya 4 pilihan jawaban Bapak Ibu. A. Memberikan tugas yang sama kepada semua murid. B. Mengelompokkan murid berdasarkan kemampuan mereka dan memberikan tugas yang sesuai. C. Fokus pada murid yang paling pintar. D. Mengabaikan perbedaan kemampuan dan mengajar sesuai kurikulum. Kita ke pembahasan yang pertama Bapak Ibu. Memberikan tugas yang sama kepada semua murid ini kurang tepat karena setiap murid memiliki kemampuan yang berbeda. Memberikan tugas yang sama kepada semua murid dapat membuat sebagian murid merasa terlalu mudah atau terlalu sulit, sehingga mereka tidak berkembang secara optimal Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, mengelompokkan murid berdasarkan kemampuan mereka dan memberikan tugas yang sesuai. Ini jawaban yang benar Bapak Ibu, karena pendekatan ini memungkinkan guru untuk memenuhi kebutuhan belajar setiap murid. Dengan memberikan tugas yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing murid, guru dapat memastikan bahwa semua murid terlibat dan belajar secara aktif Bapak Ibu. Kemudian C. Fokus pada murid yang paling pintar. Ini jelas tidak tepat karena fokus hanya pada murid yang paling pintar akan mengabaikan kebutuhan murid lain yang mungkin membutuhkan lebih banyak dukungan atau tantangan yang berbeda Bapak Ibu. Semua murid berhak mendapatkan perhatian yang cukup untuk mencapai potensi mereka. Kemudian yang D, mengabaikan perbedaan kemampuan dan belajar sesuai kurikulum. Ini kurang tepat karena kurikulum adalah panduan umum yang mungkin tidak terlalu sesuai dengan kemampuan individual murid. Mengabaikan perbedaan kemampuan dapat membuat pembelajaran tidak efektif bagi murid yang memiliki kebutuhan khusus atau kesulitan belajar. Begitu Bapak Ibu untuk soal nomor 1 beserta pembahasannya Bapak Ibu. Kita lanjut ke soal nomor 2 Bapak Ibu. Seorang murid sering tidak mengerjakan PR dan menunjukkan sikap acuh tak acuh. Apa yang akan Anda lakukan? Kita punya 4 pilihan jawaban. Yang pertama, memberikan hukuman agar murid jera. B. Menghubungi orang tua murid untuk membahas masalah ini. Kemudian C. Memberikan PR tambahan sebagai hukuman. Dan D. Mengabaikan dan berharap murid akan berubah sendiri. Kita bahas dari yang pertama Bapak Ibu. Jika memberikan hukuman agar murid jera, ini kurang tepat Bapak Ibu, karena hukuman tanpa pemahaman terhadap alasan dibalik perilaku murid tidak efektif dan dapat menimbulkan rasa takut atau penolakan terhadap pembelajaran. Pendekatan ini tidak mencari solusi yang konstruktif Bapak Ibu. Kemudian B. Menghubungi orang tua murid untuk membahas masalah ini. Ini adalah jawaban yang paling benar karena melibatkan orang tua dapat membantu guru memahami faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi perilaku murid. Orang tua dan guru dapat bekerja sama untuk mencari solusi yang tepat, memberikan dukungan yang dibutuhkan murid, dan membangun komunikasi yang lebih baik antara sekolah dan rumah ya Bapak Ibu. Kemudian C. Memberikan PR tambahan sebagai hukuman. Ini juga kurang tepat karena memberi PR tambahan dapat membuat murid semakin enggan untuk mengerjakan PR dan tidak menyelesaikan masalah utama. Hukuman seperti ini bisa membuat murid semakin acuh tak acuh terhadap tugas sekolah. Kemudian D Bapak Ibu, mengabaikan dan berharap murid akan berubah sendiri. Ini jelas tidak mungkin ya Bapak Ibu, karena mengabaikan masalah tidak akan membantu murid mengembangkan kebiasaan belajar yang baik. Justru sikap acuh tak acuh akan berlanjut atau memburuk jika tidak ditangani. Dan sebagai guru penting untuk proaktif dalam menangani masalah ini dan memberikan bimbingan yang diperlukan. Begitu Bapak Ibu untuk pembahasan soal nomor 2, hal yang dilakukan jika ada seorang murid yang tidak mengerjakan
mengerjakan PR, dan bahkan menunjukkan sikap acuh tak acuh adalah menghubungi orang tua murid untuk membahas masalah ini. Begitu Bapak Ibu. Kita lanjut ke soal nomor 3. Bagaimana Anda menanggapi murid yang selalu mengganggu pelajaran di kelas? Pasti ada saja ya Bapak Ibu murid-murid yang seperti ini yang selalu mengganggu pembelajaran di kelas. Lalu bagaimana kita menanggapinya? Yang pertama, mengeluarkan murid dari kelas. B. Memberikan peringatan keras di depan kelas. C. Mendekati murid secara pribadi dan mencari tahu penyebab perilakunya. D. Mengabaikan perilaku tersebut. Kita ke pembahasan yang pertama. Mengeluarkan murid dari kelas ini kurang tepat karena mengeluarkan murid dari kelas dapat memperburuk masalah tanpa menyelesaikan penyebabnya Bapak Ibu. Selain itu murid tersebut mungkin kehilangan pelajaran penting dan semakin terisolasi ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, memberikan peringatan keras di depan kelas ini juga kurang efektif. Karena memberikan peringatan keras di depan kelas bisa mempermalukan murid dan menimbulkan rasa dendam atau pemberontakan. Pendekatan ini tidak membantu dalam memahami atau menyelesaikan penyebab perilaku mengganggu Bapak Ibu. Jadi bagaimana? Kita ke jawaban yang C, mendekati murid secara pribadi dan mencari tahu penyebab perilakunya. Ini jawaban paling tepat Bapak Ibu, karena pendekatan ini memungkinkan guru untuk memahami alasan di balik perilaku murid. Dengan memahami penyebabnya, guru dapat memberikan dukungan yang tepat dan membantu murid mengubah perilakunya dengan cara yang konstruktif Bapak Ibu. Kemudian D, mengabaikan perilaku tersebut. Kenapa ini kurang tepat? Karena dapat membuat masalah semakin besar dan berdampak negatif pada lingkungan belajar di kelas. Mengabaikan masalah juga bisa membuat murid lain merasa tidak nyaman dan terganggu Bapak Ibu. Jadi apa yang harus kita lakukan jika ada murid yang mengganggu pelajaran di kelas? Maka kita mendekati murid secara pribadi dan mencari tahu penyebab perilakunya. Begitu Bapak Ibu. Kemudian kita ke soal nomor 4. Seorang murid mengalami kesulitan dalam memahami materi pelajaran. Apa yang akan Anda lakukan? A. Memberikan materi tambahan dan bimbingan khusus. B. Menyuruh murid untuk belajar lebih keras. C. Mengabaikan dan melanjutkan pelajaran. D. Memberikan nilai rendah sebagai konsekuensi. Kita bahas dari yang pertama Bapak Ibu. Memberikan materi tambahan dan bimbingan khusus, ini adalah jawaban yang benar, karena memberikan materi tambahan dan bimbingan khusus akan membantu murid memahami konsep yang sulit. Pendekatan ini menunjukkan perhatian dan dukungan guru terhadap kebutuhan belajar murid, membantu mereka merasa lebih percaya diri dan meningkatkan pemahaman mereka terhadap materi. Kemudian B, menyuruh murid untuk belajar lebih keras. Ini kurang tepat karena hanya menyuruh, dan untuk belajar lebih keras tanpa memberikan dukungan atau bimbingan tambahan mungkin tidak efektif Bapak Ibu. Bahkan murid yang mengalami kesulitan tidak tahu bagaimana cara belajar yang lebih baik atau apa yang harus difokuskan karena dia sedang mengalami kesulitan Bapak Ibu. Kemudian C, mengabaikan dan melanjutkan pelajaran. Ini juga tidak tepat karena bisa membuat mereka semakin tertinggal. Guru seharusnya membantu murid yang kesulitan agar mereka dapat mengejar ketinggalan mereka dan mencapai pemahaman yang lebih baik. Kemudian yang D, memberikan nilai rendah sebagai konsekuensi. Memberikan nilai rendah tanpa memberikan bimbingan atau bantuan tambahan tidak akan membantu murid memahami materi Bapak Ibu. Ini bisa membuat murid kehilangan motivasi dan merasa bahwa mereka tidak bisa berhasil dan bisa memperburuk masalah Bapak Ibu. Begitu ya Bapak Ibu, jadi jika seorang murid mengalami kesulitan dalam memahami materi pelajaran, yang harus kita lakukan adalah memberikan materi tambahan dan bimbingan khusus. Begitu ya Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut ke nomor 5. Bagaimana Anda menangani konflik antara dua murid di kelas? Ini pasti ada ya Bapak Ibu. Yang A, membiarkan mereka menyelesaikannya sendiri. B, memanggil kedua murid dan mendiskusikan masalahnya bersama. C, memberikan hukuman kepada kedua murid. D, menghubungi orang tua mereka. Kita bahas dari yang pertama, membiarkan mereka menyelesaikannya sendiri. Ini jelas kurang tepat Bapak Ibu, karena anak-anak belum memiliki keterampilan yang diperlukan untuk menyelesaikan konflik secara sehat dan mandiri. Membiarkan mereka menyelesaikan konflik bisa memperburuk situasi atau menimbulkan lebih banyak masalah Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, memanggil kedua murid dan mendiskusikan masalahnya bersama. Ini adalah jawaban yang paling tepat karena
memanggil kedua murid dan mendiskusikan masalahnya bersama, guru dapat memahami penyebab konflik dan membantu murid-murid menemukan solusi yang adil dan damai. Pendekatan ini mengajarkan keterampilan resolusi konflik kepada murid dan mendorong komunikasi yang terbuka, Bapak Ibu. Kemudian jika C memberikan hukuman kepada kedua murid, ini kurang tepat karena memberikan hukuman tanpa memahami penyebab konflik dapat menimbulkan ketidakpuasan dan tidak menyelesaikan masalah mendasar. Hukuman tanpa mediasi juga bisa memperparah perasaan negatif di antara murid-murid tersebut, Bapak Ibu. Kemudian D, menghubungi orang tua mereka. Ini bisa menjadi langkah selanjutnya jika masalah tidak dapat diselesaikan di kelas. Tetapi bukan tindakan pertama yang harus diambil, Bapak Ibu. Sebaiknya guru mencoba menyelesaikan masalah terlebih dahulu di lingkungan sekolah sebelum melibatkan orang tua, kecuali jika konfliknya serius atau berulang. Begitu Bapak Ibu. Jadi yang harus dilakukan ketika ada konflik antara dua murid di kelas adalah memanggil kedua murid dan mendiskusikan masalahnya bersama. Begitu Bapak Ibu. Kita lanjut ke nomor 6. Orang murid menunjukkan bakat luar biasa dalam bidang tertentu. Apa yang akan Anda lakukan? Yang pertama, mengabaikan dan fokus pada kurikulum. B, memberikan dukungan dan kesempatan untuk mengembangkan bakatnya. C, menyuruh murid untuk fokus pada semua pelajaran. D, memberikan tugas tambahan di bidang tersebut. Kita bahas dari pembahasan yang pertama, Bapak Ibu, mengabaikan dan fokus pada kurikulum. Ini tidak tepat karena mengabaikan bakat murid dapat membuat mereka merasa tidak dihargai dan kehilangan kesempatan untuk mengembangkan potensi mereka. Kurikulum memang penting, tetapi mendukung bakat individu juga sangat penting untuk perkembangan murid secara keseluruhan. Begitu Bapak Ibu, berarti jawaban yang A ini kurang tepat Bapak Ibu. Kemudian B, memberikan dukungan dan kesempatan untuk mengembangkan bakatnya. Nah, ini adalah jawaban yang paling benar karena memberikan dukungan dan kesempatan kepada murid untuk mengembangkan bakat mereka dapat meningkatkan kepercayaan diri, motivasi, dan prestasi mereka. Guru juga dapat mencari cara untuk mengintegrasikan bakat tersebut ke dalam pembelajaran atau memberikan peluang tambahan seperti kegiatan ekstrakurikuler Bapak Ibu. Kemudian yang C, menyuruh murid untuk fokus pada semua pelajaran. Ini jelas kurang tepat karena meskipun penting untuk fokus pada semua pelajaran, menekan bakat khusus murid bisa menghambat perkembangan potensi mereka yang luar biasa. Sebaiknya bakat itu didukung sambil tetap menjaga keseimbangan dengan mata pelajaran lainnya. Kemudian D, memberikan tugas tambahan di bidang tersebut. Ini bisa bermanfaat, tetapi bukan langkah pertama yang ideal Bapak Ibu. Sebelum memberikan tugas tambahan, penting untuk memastikan bahwa murid tersebut mendapatkan dukungan yang tepat dan tidak merasa terbebani. Dukungan seharusnya melibatkan pemberian kesempatan dan sumber daya yang membantu murid mengembangkan bakatnya, bukan hanya menambah tugas Bapak Ibu. Begitu ya Bapak Ibu untuk pembahasan soal nomor 6 yang harus dilakukan ketika memiliki seorang murid yang menunjukkan bakat luar biasa adalah memberikan dukungan dan kesempatan untuk mengembangkan bakatnya Bapak Ibu. Kita ke soal nomor 7. Bagaimana Anda memastikan bahwa semua murid terlibat aktif dalam proses pembelajaran? A, menggunakan metode pengajaran yang bervariasi. B, fokus pada murid yang paling aktif. C, memberikan tugas yang sama kepada semua murid. D, mengabaikan murid yang pasif. Kita bahas dari yang pertama Bapak Ibu. Menggunakan metode pengajaran yang bervariasi, ini adalah jawaban yang benar karena menggunakan berbagai metode pengajaran dapat menarik perhatian semua murid dengan gaya belajar yang berbeda. Dengan memvariasikan cara penyampaian materi seperti melalui diskusi kelompok, permainan edukatif, proyek, dan teknologi, guru dapat memastikan bahwa setiap murid memiliki kesempatan untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, fokus pada murid yang paling aktif. Ini tidak tepat karena murid yang paling aktif akan mengabaikan kebutuhan murid lain yang mungkin membutuhkan lebih banyak dukungan untuk terlibat.
Semua murid harus diberikan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi. Kemudian C, memberikan tugas yang sama kepada semua murid. Ini kurang tepat karena tugas yang sama tidak selalu sesuai untuk semua murid, terutama yang memiliki tingkat kemampuan dan minat yang berbeda. Ini dapat menyebabkan beberapa murid merasa bosan atau kewalahan sehingga mereka kurang terlibat, Bapak Ibu. Kemudian D, mengabaikan murid yang pasif. Ini juga tidak tepat karena mengabaikan murid yang pasif akan membuat mereka semakin tidak terlibat dan merasa terpinggirkan, Bapak Ibu. Sebagai guru, penting untuk mencari cara untuk mendorong partisipasi aktif dari semua murid, termasuk mereka yang pasif, Bapak Ibu. Jadi, memastikan bahwa semua murid terlibat aktif dalam proses pembelajaran adalah menggunakan metode pengajaran yang bervariasi. Begitu, Bapak Ibu. Soal nomor 8, Bapak Ibu. Seorang murid mengeluh bahwa dia merasa tidak nyaman dengan cara Anda mengajar. Apa yang akan Anda lakukan? Yang pertama, mengabaikan keluhan tersebut. B, mendengarkan keluhan murid dan mencari tahu penyebabnya. C, memberikan peringatan kepada murid agar tidak mengeluh. D, mengubah metode pengajaran tanpa mendengarkan keluhan. Kita mulai dari yang pertama ya Bapak Ibu. Mengabaikan keluhan tersebut ini jelas tidak tepat karena mengabaikan keluhan murid bisa membuat mereka merasa tidak dihargai dan memperburuk situasi. Keluhan dari murid biasanya bisa menjadi sumber umpan balik yang berharga untuk meningkatkan metode pengajaran Bapak Ibu. Kemudian yang B, mendengarkan keluhan murid dan mencari tahu penyebabnya. Ini jelas jawaban yang paling benar Bapak Ibu, karena mendengarkan keluhan murid menunjukkan bahwa guru peduli terhadap pengalaman belajar murid. Dengan memahami penyebab ketidaknyamanan, guru dapat menyesuaikan metode pengajaran jika diperlukan dan menciptakan lingkungan belajar yang lebih mendukung bagi semua murid. Kemudian C, memberikan peringatan kepada murid agar tidak mengeluh. Ini tidak tepat Bapak Ibu, karena memberikan peringatan kepada murid dapat menimbulkan rasa takut atau enggan untuk berbicara yang menghalangi komunikasi yang sehat antara murid dan guru. Murid seharusnya merasa nyaman untuk menyampaikan pendapat mereka. Kemudian D, mengubah metode pengajaran tanpa mendengarkan keluhan. Ini jelas kurang tepat karena mengubah metode pengajaran tanpa memahami keluhan murid bisa jadi tidak menyelesaikan masalah yang sebenarnya. Dan penting untuk mendengarkan keluhan secara penuh sebelum mengambil tindakan agar solusi yang diambil benar-benar tepat dan efektif. Begitu Bapak Ibu untuk soal dan pembahasan. Seorang murid mengeluh bahwa dia merasa tidak nyaman dengan cara Anda mengajar. Jadi yang harus kita lakukan adalah mendengarkan keluhan murid dan mencari tahu penyebabnya. Begitu ya Bapak Ibu. Kita lanjut ke soal nomor 9. Bagaimana Anda menilai kemampuan belajar murid secara adil? A, menggunakan satu jenis tes untuk semua murid. B, menggunakan berbagai metode penilaian. C, menilai berdasarkan kesan pribadi. D, mengabaikan penilaian dan fokus pada pengajaran Bapak Ibu. Kita ke pembahasan yang pertama, menggunakan satu jenis tes untuk semua murid. Ini kurang tepat karena satu jenis tes tidak mencerminkan kemampuan dan pemahaman semua murid secara akurat. Setiap murid memiliki gaya belajar dan kekuatan yang berbeda, sehingga satu jenis tes bisa jadi tidak adil atau tidak cukup komprehensif dalam menilai kemajuan mereka, Bapak Ibu. Kemudian B, menggunakan berbagai metode penilaian. Ini adalah jawaban yang benar karena menggunakan berbagai metode penilaian seperti tes tertulis, proyek, presentasi, observasi, dan portofolio memungkinkan guru untuk menilai kemajuan murid secara lebih holistik dan adil. Beragam metode penilaian memberikan kesempatan bagi murid untuk menunjukkan pemahaman mereka dengan cara yang paling sesuai dengan gaya belajar dan kemampuan mereka, Bapak Ibu. Kemudian C, menilai berdasarkan kesan pribadi. Ini tidak tepat karena penilaian yang didasarkan pada kesan pribadi bisa sangat subjektif Bapak Ibu dan tentunya tidak adil. Penilaian harus didasarkan pada bukti objektif dari kemampuan murid, bukan pada persepsi atau opini pribadi guru Bapak Ibu. Kemudian yang D, mengabaikan penilaian dan fokus pada pengajaran. Ini tidak tepat karena penilaian merupakan bagian penting dari proses pembelajaran.
Penilaian membantu guru memahami sejauh mana murid mencapai tujuan pembelajaran dan apa yang masih perlu ditingkatkan. Tanpa penilaian, sulit untuk mengetahui apakah metode pengajaran yang digunakan itu efektif atau tidak, Bapak Ibu. Jadi, jika Bapak Ibu menilai kemajuan belajar murid secara adil, yang harus dilakukan adalah menggunakan berbagai metode penilaian. Begitu, Bapak Ibu. Kita ke soal nomor 10, Bapak Ibu. Seorang murid menunjukkan perilaku bullying terhadap teman sekelasnya. Apa yang akan Anda lakukan? Kita punya 4 pilihan jawaban, Bapak Ibu. Yang pertama, mengabaikan dan berharap masalahnya selesai sendiri. B. Mengambil tindakan segera dan melibatkan pihak berwenang. C. Memberikan peringatan keras kepada murid tersebut. D. Membicarakan masalah ini dengan seluruh kelas. Kita mulai pembahasan yang pertama, Bapak Ibu. Mengabaikan dan berharap masalahnya selesai sendiri ini tidak tepat karena mengabaikan perilaku bullying dapat memperburuk situasi dan menimbulkan dampak negatif jangka panjang bagi korban dan pelaku. Bullying adalah masalah serius yang harus ditangani dengan cepat dan tegas untuk melindungi semua murid di kelas, Bapak Ibu. Kemudian B. Mengambil tindakan segera dan melibatkan pihak berwenang. Ini adalah jawaban yang benar karena bullying harus ditangani dengan serius. Mengambil tindakan segera menunjukkan bahwa perilaku ini tidak dapat diterima dan melibatkan pihak berwenang seperti konselor sekolah, kepala sekolah, atau bahkan orang tua akan memastikan bahwa masalah ini ditangani dengan cara yang tepat dan terkoordinasi. Ini juga memberikan dukungan kepada korban dan membantu pelaku untuk memahami konsekuensi dari tindakannya. Begitu, Bapak Ibu. Kemudian C. Memberikan peringatan keras kepada murid tersebut. Ini kurang tepat karena peringatan keras mungkin tidak cukup untuk menghentikan perilaku bullying. Meskipun peringatan penting, tindakan lebih lanjut diperlukan untuk memastikan bahwa perilaku tersebut tidak berlanjut dan untuk memberikan dukungan kepada korban, Bapak Ibu. Kemudian yang D, membicarakan masalah ini dengan seluruh kelas. Ini bisa menjadi bagian dari pendekatan yang lebih luas seperti program pencegahan bullying, tetapi bukan langkah pertama yang harus diambil. Menghadapi kasus bullying tertentu memerlukan tindakan yang langsung dan spesifik terhadap pelaku dan korban sebelum membahasnya dengan seluruh kelas. Namun, setelah masalah ditangani, mendiskusikan perilaku yang diharapkan di kelas dapat menjadi langkah edukatif yang penting, Bapak Ibu. Jadi, jika seorang murid menunjukkan perilaku bullying terhadap teman sekelasnya, yang harus kita lakukan adalah mengambil tindakan segera dan melibatkan pihak berwenang. Begitu, Bapak Ibu. Kita ke nomor 11, Bapak Ibu. Bagaimana Anda menangani murid yang selalu terlambat datang ke kelas? Yang pertama, memberikan hukuman setiap kali terlambat. B. Mengabaikan dan melanjutkan pelajaran. C. Mendiskusikan masalah ini dengan murid untuk mencari solusinya. D. Menghubungi orang tua murid. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, Bapak Ibu. Memberikan hukuman setiap kali terlambat ini kurang tepat karena hukuman mungkin tidak menyelesaikan masalah mendasar yang menyebabkan keterlambatan. Hukuman bisa membuat murid merasa tertekan atau tidak didukung dan tidak selalu membantu mereka mengatasi penyebab keterlambatan. Kemudian B, mengabaikan dan melanjutkan pembelajaran ini tidak tepat karena mengabaikan masalah keterlambatan bisa menyebabkan murid terus terlambat tanpa mendapatkan solusi atau dukungan yang diperlukan. Keterlambatan yang terus-menerus dapat mempengaruhi pembelajaran murid dan menciptakan gangguan di kelas, Bapak Ibu. Kemudian C, mendiskusikan masalah ini dengan murid untuk mencari solusinya. Ini adalah jawaban yang benar karena mendiskusikan masalah keterlambatan dengan murid memungkinkan guru untuk memahami alasan dibalik keterlambatan tersebut dan bekerja sama dengan murid untuk menemukan solusi yang tepat. Nah, pendekatan ini menunjukkan empati dan membantu murid merasa didukung dalam mengatasi masalah mereka. Kemudian D, menghubungi orang tua murid. Ini bisa menjadi langkah yang tepat jika masalah keterlambatan tidak dapat diselesaikan lagi melalui diskusi dengan murid atau jika keterlambatan merupakan masalah yang lebih besar terkait dengan lingkungan rumah. Namun, biasanya sebaiknya guru mencoba menyelesaikan masalah terlebih dahulu dengan murid secara langsung sebelum melibatkan orang tua.
Jika diperlukan, komunikasi dengan orang tua dapat dilakukan untuk mendapatkan dukungan tambahan. Begitu Bapak Ibu, jadi jika ada murid yang selalu datang terlambat ke kelas, kita mendiskusikan masalah ini dengan murid untuk mencari solusinya. Kita ke nomor 12, Bapak Ibu. Seorang murid menunjukkan minat yang besar pada topik tertentu yang tidak termasuk dalam kurikulum. Apa yang Anda lakukan? A. Mengabaikan minat murid dan fokus pada kurikulum. B. Memberikan kesempatan kepada murid untuk mengeksplorasi topik tersebut. C. Menyuruh murid untuk fokus pada pelajaran yang ada di kurikulum. D. Memberikan tugas tambahan di topik tersebut. Kita ke pembahasan yang pertama. Mengabaikan murid dan fokus pada kurikulum ini tidak tepat karena mengabaikan minat murid dapat mengurangi motivasi dan minat mereka dalam pembelajaran. Memperhatikan dan mendukung minat murid dapat meningkatkan keterlibatan dan rasa cinta terhadap belajar, Bapak Ibu. Kemudian B, memberikan kesempatan kepada murid untuk mengeksplorasi topik tersebut. Ini adalah jawaban yang paling benar karena memberikan kesempatan kepada murid untuk mengeksplorasi topik yang mereka minati menunjukkan bahwa Anda menghargai keinginan mereka untuk belajar dan dapat membantu mereka mengembangkan keterampilan dan pengetahuan tambahan. Ini juga dapat mengaitkan minat mereka dengan kurikulum yang ada, kemudian memungkinkan pembelajaran yang lebih mendalam dan relevan, Bapak Ibu. Lalu bagaimana dengan C, menyuruh murid untuk fokus pada pelajaran yang ada di kurikulum? Ini kurang tepat karena meskipun penting untuk mengikuti kurikulum, menyuruh murid untuk sepenuhnya mengabaikan minat mereka bisa menurunkan motivasi mereka dan mengabaikan kesempatan untuk pembelajaran yang lebih terintegrasi dan bermakna, Bapak Ibu. Kemudian C, memberikan tugas tambahan di topik tersebut. Ini bisa menjadi langkah tambahan yang baik jika dilakukan dengan bijaksana, tetapi bukanlah solusi utama, Bapak Ibu. Jadi tugas tambahan mungkin tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan eksplorasi mendalam murid terhadap topik yang mereka minati. Memberikan kesempatan untuk eksplorasi yang lebih luas memungkinkan murid untuk mengembangkan minat mereka dengan lebih baik dan mungkin mengaitkannya dengan kurikulum. Begitu Bapak Ibu. Jadi jika ada murid yang menunjukkan minat yang besar pada topik tertentu tapi tidak ada di kurikulum, yang dilakukan adalah memberikan kesempatan kepada murid untuk mengeksplorasi topik tersebut. Begitu Bapak Ibu untuk pembahasan soal nomor 12, dan sekarang kita lanjut ke soal nomor 13. Bagaimana Anda menanggapi murid yang sering mengajukan pertanyaan di luar topik pelajaran? A. Mengabaikan pertanyaan tersebut. B. Menjawab pertanyaan jika relevan dengan pelajaran. C. Memberikan peringatan kepada murid agar tetap fokus. D. Menghentikan murid untuk bertanya. Kita langsung ke pembahasan yang pertama, Bapak Ibu. Mengabaikan pertanyaan tersebut ini tidak tepat karena murid dapat membuat mereka merasa tidak dihargai atau tidak didengarkan. Pertanyaan di luar topik juga menunjukkan ketertarikan atau kebingungan yang bisa dihubungkan dengan pembelajaran Bapak Ibu. Kemudian B, menjawab pertanyaan jika relevan dengan pelajaran. Nah, ini adalah jawaban yang paling benar karena menjawab pertanyaan yang relevan membantu murid merasa diperhatikan dan mendukung rasa ingin tahu mereka. Jika pertanyaan tersebut relevan dengan topik, bisa memperkaya diskusi dan membantu pemahaman mereka. Namun jika pertanyaannya tidak relevan, Anda dapat memberikan jawaban singkat atau mengarahkan kembali ke topik utama dengan cara yang mendukung. Begitu Bapak Ibu. Kemudian C, memberikan peringatan kepada murid agar tetap fokus. Ini kurang tepat karena memberikan peringatan bisa membuat murid merasa ditekan atau tidak nyaman. Nah, pendekatan ini tidak selalu konstruktif dan bisa menghambat minat atau rasa ingin tahu murid. Sekarang yang D, menghentikan murid untuk bertanya. Ini juga tidak tepat karena dapat menekan rasa ingin tahu mereka dan membuat mereka merasa tidak dihargai. Menyediakan ruang untuk pertanyaan dan eksplorasi membantu menciptakan lingkungan belajar yang positif dan mendukung. Dan jika pertanyaannya tidak relevan dengan pelajaran saat itu, Bapak Ibu bisa menyarankan untuk membahasnya di lain waktu atau secara terpisah. Begitu Bapak Ibu untuk menanggapi murid yang sering mengajukan pertanyaan di luar topik.
Tindakan kita adalah menjawab pertanyaan jika relevan dengan pelajaran. Begitu ya Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 14. Seorang murid mengalami kesulitan dalam berinteraksi dengan teman-temannya. Apa yang Anda lakukan? A. Mengabaikan dan berharap murid akan berubah sendiri. B. Memberikan bimbingan dan dukungan untuk meningkatkan keterampilan sosialnya. C. Menghubungi orang tua murid. D. Memberikan tugas kelompok untuk memaksa murid berinteraksi. Kita ke pembahasan yang pertama, Bapak Ibu. Mengabaikan dan berharap murid akan berubah sendiri. Ini jelas tidak tepat karena mengabaikan masalah keterampilan sosial murid bisa membuat situasi menjadi lebih buruk dan menghambat perkembangan sosial mereka. Keterampilan sosial penting untuk interaksi yang sehat dan produktif dengan teman sekelas. Kemudian B. Memberikan bimbingan dan dukungan untuk meningkatkan keterampilan sosialnya. Ini adalah jawaban yang benar Bapak Ibu, karena memberikan bimbingan dan dukungan membantu murid mengembangkan keterampilan sosial yang diperlukan untuk berinteraksi dengan teman-temannya. Ini termasuk memberikan strategi atau latihan dalam komunikasi, empati, dan penyelesaian konflik. Dukungan seperti ini bisa memperbaiki hubungan sosial murid dan meningkatkan kepercayaan diri mereka, Bapak Ibu. Kemudian C. Menghubungi orang tua murid. Ini bisa menjadi langkah tambahan jika masalah tidak dapat diselesaikan melalui bimbingan di sekolah atau jika masalahnya lebih kompleks. Namun sebaliknya Bapak Ibu, guru terlebih dahulu memberikan dukungan langsung kepada murid sebelum melibatkan orang tua. Jika perlu, orang tua dapat bekerja sama dengan guru untuk mendukung perkembangan sosial anak mereka. Kemudian yang D, memberikan tugas kelompok untuk memaksa murid berinteraksi. Ini jelas kurang tepat Bapak Ibu, karena memaksa murid berinteraksi melalui tugas kelompok tanpa dukungan atau bimbingan bisa membuat mereka merasa tertekan atau tidak nyaman. Sebaiknya dorong interaksi secara bertahap dan berikan bimbingan serta dukungan untuk membantu murid merasa lebih percaya diri dan siap untuk berinteraksi dengan teman-temannya. Begitu Bapak Ibu untuk pembahasan jika seorang murid mengalami kesulitan dalam berinteraksi dengan teman-temannya, maka yang dilakukan adalah memberikan bimbingan dan dukungan untuk meningkatkan keterampilan sosialnya. Begitu Bapak Ibu untuk pembahasan soal nomor 14. Bagaimana Bapak Ibu memastikan bahwa murid memahami materi yang telah diajarkan? A. Menggunakan berbagai metode penilaian. B. Memberikan tes tertulis saja. C. Mengabaikan dan melanjutkan pelajaran. D. Menilai berdasarkan kesan pribadi. Nah, kita bahas dari A ya Bapak Ibu. Menggunakan berbagai metode penilaian, ini adalah jawaban yang benar karena menggunakan berbagai metode penilaian seperti tes tertulis, presentasi, proyek, dan observasi memungkinkan guru untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap Bapak Ibu. Berbagai metode membantu menangkap berbagai aspek pemahaman murid dan memastikan bahwa penilaian mencerminkan kemajuan mereka secara lebih holistik. Kemudian B, memberikan tes tertulis saja, ini jelas kurang tepat karena tes tertulis hanya mengukur satu aspek pemahaman murid dan tidak mencakup seluruh spektrum kemampuan atau cara murid belajar. Tes tertulis saja tidak selalu memberikan gambaran lengkap tentang pemahaman murid, terutama bagi mereka yang tidak tampil baik dalam tes. Begitu Bapak Ibu. Kemudian C, mengabaikan dan melanjutkan pelajaran, ini jelas tidak tepat karena dapat menyebabkan murid tertinggal dan tidak memahami materi yang diajarkan. Menilai pemahaman murid adalah bagian penting dari proses pengajaran untuk memastikan bahwa mereka benar-benar memahami materi sebelum melanjutkan ke topik berikutnya. D. Menilai berdasarkan kesan pribadi, ini jelas tidak tepat karena penilaian harus didasarkan pada bukti objektif dari kemajuan murid, bukan pada kesan pribadi, dan penilaian yang subjektif bisa tidak adil dan tidak mencerminkan kemampuan sebenarnya dari murid. Begitu Bapak Ibu untuk pembahasan nomor 15, memastikan bahwa murid memahami materi yang telah diajarkan adalah dengan menggunakan berbagai metode penilaian. Begitu Bapak Ibu. Sekarang kita ke nomor 16. Seorang murid menunjukkan perilaku tidak sopan di kelas. Apa yang Bapak Ibu lakukan? A. Mengabaikan perilaku tersebut.
B. Memberikan peringatan keras di depan kelas. C. Mendekati murid secara pribadi dan mencari tahu penyebab perilakunya. D. Mengeluarkan murid dari kelas. Kita bahas dari yang pertama, Bapak Ibu. Mengabaikan perilaku tersebut ini jelas tidak tepat karena bisa membuat masalah semakin memburuk dan menciptakan lingkungan kelas yang tidak nyaman. Penanganan yang tepat dan konsisten diperlukan untuk memastikan perilaku tersebut tidak mengganggu proses pembelajaran. Kemudian B. Memberikan peringatan keras di depan kelas. Ini juga kurang tepat karena dapat membuat murid menjadi malu dan tidak efektif dalam mengatasi penyebab mendasar dari perilaku tidak sopan. Pendekatan ini bisa memperburuk hubungan antara murid dan guru serta menciptakan atmosfer yang negatif di kelas, Bapak Ibu. Kemudian C. Mendekati murid secara pribadi dan mencari tahu penyebab perilakunya. Ini adalah jawaban yang paling benar karena mendekati murid secara pribadi dan mencari tahu penyebab perilaku tidak sopan memungkinkan guru untuk memahami situasi dari sudut pandang murid, dan ini membantu Bapak Ibu memberikan dukungan yang sesuai dan menemukan solusi yang lebih efektif untuk mengatasi perilaku tersebut. Pendekatan ini juga menunjukkan empati dan membuka jalur komunikasi yang lebih baik dengan murid. Kemudian D. Mengeluarkan murid dari kelas ini jelas tidak tepat karena sebagai langkah awal, karena mengeluarkan murid dari kelas tidak menyelesaikan masalah mendasar dan dapat membuat murid merasa terpinggirkan. Sementara pengeluaran dari kelas bisa menjadi solusi jika diperlukan untuk menjaga ketertiban. Biasanya lebih baik untuk mencari tahu dan menangani penyebab perilaku terlebih dahulu. Begitu Bapak Ibu, jika ada seorang murid yang menunjukkan perilaku tidak sopan, maka yang harus dilakukan adalah mendekati murid secara pribadi dan mencari tahu penyebab perilakunya. Begitu Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu telah menyimak video kami dari awal sampai akhir. Video soal dan pembahasan situational judgment test atau SJT. Dan semoga Bapak Ibu selalu diberikan kemudahan dalam mempelajari materi dan semoga Bapak Ibu lulus mendapatkan sertifikat pendidik di tahun ini. Terima kasih Bapak Ibu. Bertemu kembali di video selanjutnya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe sehingga Bapak Ibu tidak tertinggal ketika kami mengupdate video terbaru. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.